Orangnya tak peduli orang. Di agama kita diajarkan. Sehingga kaum muslimin itu bersih. Sampai ada orang masuk Islam gara-gara melihat kaum muslimin itu cebok. Ada kejadian di Inggris, tukang laundry. Tukang laundry ini kalau pakaian orang-orang masuk itu bau. Tapi ada pakaian seorang muslim atau muslimah itu kalau dimasukkan tidak bau. Kemudian ditanya, mampu model si ini? Pakaian yang lain itu bau. Pakaian orang-orang lain kalau masuk ke sini dicuci ke bau. Pakaian Anda tidak. Agama kami mengajarkan kalau habis buang air kecil, buang air besar itu bersuci. Sehingga tidak bau pesing di pakaian. Kita cebok dengan tangan kiri sehingga orang tidak jijik kalau salaman. Walaupun kadang-kadang kita sudah cuci tangan kanan, kalau makan kita kasih makanan orang dengan tangan kiri, orang wajah lemak nerimanya. Diperhatikan. Hal-hal yang tidak membuat orang enak itu diperhatikan dalam agama kita. Nah, hadis pertama dalam permasalahan bab dukhulil khala, bab dukhulul khala dan istitoba dan cebok ini adalah hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala'a qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia menceritakan, Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau ingin masuk khala. Khala itu secara bahasa itu tempat sepi artinya, Bu. Dan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Khala itu tempat sepi, tempat kosong. Karena di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau mau buang air kecil di rumah. Tapi kalau mau buang air besar itu bukan di rumah. Tempat sepi. Karena zaman dulu belum kenal WC. Orang tidak mengerti teknologi septic tank. Jadi zaman dulu, zaman Nabi SAW, kalau mau buang air besar, bawa air sama bawa cangkul, bawa ember sama bawa cangkul. Ya. Jadi dikeduk. Nah, ini nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata ada WC itu, WC itu nikmat Allah yang tidak kita sadari. Nah, teknologi manusia terpikir Allah beri hidayah manusia itu, beri taufik bangun WC. Itu nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Di zaman Nabi orang tidak kenal WC. Jadi kalau mau buang air bawa cangkul, pokoknya untuk mengeduk tanah, tidak mesti cangkul, sama bawa air. Berarti orang ini mau ke khala, mau ke tempat sepi. Nah, Nabi SAW kalau mau ke tempat sepi untuk menunaikan buang air besar atau buang air kecil, beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, tata cara baca hadis ini ada dua macam. Tata cara baca doa ini ada dua. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Khubuthi. Bisa juga dibaca khubthi, ba-nya disukun. Khubuthi dan khubthi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Boleh juga Allahumma inni a'udzubika minal khubthi. Ya. Ini artinya beda. Kalau khubuthi yang ba-nya didomak, kha, ba dan fa. Khubuthi. Kalau di doma dibaca semua ini
maka artinya setan laki-laki. Ya Allah, aku mohon perlindungan darimu dari setan laki-laki, wal khaba'ith, dan setan perempuan. Tapi kalau dibaca khubthi, kha ba-nya kemudian disukun, khubthi. Ya Allah, aku mohon perlindungan darimu dari segala kejelekan, artinya wal khaba'ith, dan hal-hal yang dapat menyebabkan kejelekan. Nah, kalau kita lihat artinya, ini cakupannya yang lebih luas yang mana, Bu? Yang khubuthi atau khubthi? Cakupannya yang lebih luas. Hah? Yang khubthi, ya. Karena kejelekan itu banyak di dalam WC bisa jadi. Kalau ini cuma setan. Ya, kejelekan di WC itu umum. Ada setan, najis. Ya. Kita berlindung dari terkena najis. Dan setan itu menggoda kita di dalam WC supaya kita tidak bersih dari najis, sehingga sholat kita tidak sah nanti. Di pakaian kita ada najis, di sebagian badan kita masih ada sisa-sisa najis. Ini tidak sah. Nah, kejelekan di sini luas, setan, najis, kotoran, kemudian lumut, ya, supaya kita tidak terpeleset. Itu kan keburukan. Kalau di rumah kita kan sudah marmer, keramik, yang mungkin tidak lumut, alga, ya, yang mungkin licin itu. Supaya tidak terpeleset, supaya tidak dapat hal-hal yang buruk. Nah, jadi boleh dibaca khubuthi, boleh dibaca khubthi. Tapi kalau dari sisi makna, memang yang lebih luas maknanya adalah yang khubthi. Ya, aku mohon perlindungan dari segala keburukan dan hal-hal yang dapat menyebabkan keburukan. Nah, kenapa kita minta perlindungan dari setan ketika masuk ke dalam WC? Ya, karena setan itu bisa melihat kita, ya, saat aurat kita terbuka. Kata Nabi SAW, pelindung aurat anak Adam dari pandangan mata jin dan setan maksudnya adalah dengan membaca bismillah. Sehingga boleh kita tambahkan ketika membaca doa ini, bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Ketika kita membaca bismillah, kita membuka pakaian kita, menanggalkan aurat kita, terbuka aurat kita, dengan tertanggalnya pakaian kita, setan tidak bisa lihat. Ya. Setan jadi tidak bisa melihat, karena setan itu juga memiliki nafsu terhadap aurat. Makanya kadang-kadang perempuan kesurupan. Siapa tahu setannya naksir sama dia. Ya. Demikian juga kalau kita buka baju di rumah, laki-laki dan perempuan, supaya setan tidak bisa melihat aurat kita ketika kita buka baju ngomong bismillah dulu, baru buka baju. Bismillah saja, tidak perlu bismillahirrahmanirrahim, tidak perlu. Bismillah dengan nama Allah. Karena nama Allah itu, ini nama Allah yang paling inti. Nama Tuhan kita yang paling inti itu adalah Allah. Sehingga ketika kita menyebut Allah, seolah-olah kita menyebut nama semua nama-nama Allah. Bismillah. Tidak bisa lagi nih Mas setan. Kata Allah Subhanahu wa taala, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya setan
dan anak keturunan kabilah-kabilah mereka itu bisa melihat kalian dari sisi yang tidak kalian bisa lihat. Jadi normalnya manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak melihat setan. Lebih enak bisa melihat atau tidak? Enak mana, bisa melihat setan atau tidak bisa melihat setan? Ya. Lebih enak tidak, ya. Kata Nabi SAW, seandainya kalian bisa melihat setan, kalian tidak berani keluar malam-malam, karena jelek, ya, jahat, buruk. Jadi normalnya manusia itu tidak bisa melihat setan. Kemudian kalau orang mengatakan dia punya kelebihan, dia bisa nyingok jin, ini bukan kelebihan, namanya tidak normal. Karena dia tidak normal, butuh diobati, bukan dijadikan malah oh gitu kalau ada masalah ke dia ya, dia ini punya indera ke-6, bisa nyingok makhluk gaib. Nah itu tidak normal ya. Itu tidak normal. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, innahu huwa wa qabiluhu innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Ya, setan dan keturunannya itu bisa melihat kalian dari sisi yang tidak kalian bisa lihat. Dari kalian dan kalian tidak bisa lihat. Artinya normalnya manusia itu Allah hukumi tidak bisa melihat jin. Itu normal. Kalau manusia bisa melihat jin, ada beberapa kemungkinan. Ya, mungkin bisa jadi matanya ditempeli jin, sehingga dia bisa lihat jin. Atau di badan dia ada jin, sehingga dia bisa lihat jin. Ya, itu kemungkinannya. Jadi wong ini juga perlu diruqyah. Itu bukan kelebihan. Jadi harus diperhatikan. Sekarang kita ajari anak-anak kita dari kecil, cucu-cucu, ibu-ibu mungkin punya cucu, punya anak, itu diajarkan dari kecil. Nah kalau nak mandi itu baca bismillah dulu sebelum buka baju, agak setan lihat malu gitu. Jangan sampai kita ini memberikan peluang untuk setan. Tidak boleh ya. Kalau tinjuk peluang, setan ini ngelunjak. Tinjak peluang dikit dia nak banyak dia nak terus. Jadi kita tutup peluang-peluang setan itu. Baca bismillah. Kenapa kita perlu membaca bismillah? Dan Nabi SAW memerintahkan banyak hal, tata cara dalam berbagai tempat, dalam berbagai kondisi kita itu minta perlindungan dari setan, minta perlindungan kepada Allah dari setan. Karena setan ketika diusir dari surga, ya, setan itu bertanya, nak kemana kan? Kami ini nak kemana? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wasyarikhu fil amwali wal aulad. Ya. Campurilah manusia itu dalam permasalahan harta mereka dan anak-anak mereka. Artinya dia barang-barang kita. Sehingga setan itu memiliki ambisi untuk menguasai harta kita. Sehingga setan itu memiliki ambisi untuk menguasai anak-anak kita, anak-anak manusia. Mulai dari ketika proses pertama anak itu akan lahir di muka bumi dengan bercampurnya suami istri. Nah, ibu-ibu di sini, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun sudah berumur, kan juga tetap anak manusia dulu. Artinya juga diperintahkan untuk berlindung dari setan. Ketika makan Nabi perintahkan baca bismillah. Baca bismillah ketika makan. Bismillah baru makan. Makan apa saja. Tidak perlu makan nasinya. Bukan makan cuma makan biskuit. Ya, bismillah juga. Jangan berikan kesempatan untuk setan. Karena kalau kita tidak baca bismillah ketika makan, setan-setan mengatakan
Sesungguhnya ada makan malam untuk kita hari ini. Ya, ada makan malam, melok makan deh. Kalau kita baca Bismillah. Kalau kita tidak baca Bismillah, setan itu ikut makan. Kalau kita masuk rumah tidak nyebut Bismillah atau mengucapkan nama Allah dengan Assalamualaikum, setan itu ikut masuk. Kata mereka, malam ini ada tempat tinggal untuk kita. Ya. Jadi walaupun di rumah itu ada orang atau tidak ada orang, minimal kita katakan Bismillah atau kita katakan Assalamualaikum tahiyatun li anfusikum, kata Allah dalam surah An-Nur. Itu sebagai bentuk penghormatan terhadap diri kalian sendiri. Kalau tak kata uang Assalamualaikum, nah tidak masuk setan. Ya. Kalau makan tadi baca Bismillah, minum baca Bismillah, masuk rumah baca Bismillah. Ya. Kemudian berhubungan suami istri ada doanya dituntunkan, sehingga setan itu tidak memiliki peluang untuk mengganggu kita. Karena demikianlah Allah tetapkan bagi setan itu bercampur, berbaur dengan manusia dalam permasalahan harta dan permasalahan anak-anak. Ya. Nah, dari sini kita harus hati-hati, ya, karena masalah setan ini tidak sederhana. Ya, bisa jadi orang, kita lihat orang kalau sudah terjerat godaan setan itu sulit dia keluar. Ada orang terjebak was-was setan itu sulit untuk keluar. Wudu selalu ragu-ragu. Ya, batal lah tadi aku. Caknya aku tadi terkentut. Sepertinya aku tadi masih keluar sisa-sisa bekas buang air kecil. Was-was terus. Sholat, caknya aku baru 2 rakaat sholat zuhur ini. Mana kurang lebih. Nah, ragu-ragu dibisiki. Ya. Ini kalau sudah kita biasakan seperti ini, itu leket, nempel, susah. Ya. Jadi walaupun bentuknya apa saja, kita tetap mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan. Nah, tadi saya lupa menyampaikan bahwa periwayat hadis ini namanya sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik ini merupakan pembantu Nabi. Jadi pembantu Nabi itu ada beberapa orang. Di antaranya Anas bin Malik. Nah, Anas bin Malik ini 10 tahun jadi pembantu Nabi. Sejak dia kecil, ketika Nabi SAW sampai kota Madinah, ibunya Ummu Sulaim mengatakan, "Wahai Rasulullah, aku hibahkan, aku berikan anakku ini untuk mengabdi kepadamu." Waktu itu masih kecil dia. Namanya masih disebut Unais, Anas kecil. 10 tahun dia jadi pembantu Nabi. Bagaimana kesan Anas bin Malik melihat akhlak Nabi SAW? Kata Anas bin Malik, aku 10 tahun jadi pembantu Nabi, tidak pernah Nabi SAW itu mengatakan sesuatu yang tidak aku kerjakan. Nabi ngomong, ngapur tidak kau gawe ini. Dan tidak pernah beliau mengatakan sesuatu yang aku kerjakan, beliau mengatakan, ngapa kau gawe ini? 10 tahun aku sama Nabi, tidak pernah aku diomong itu. Akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Anas bin Malik menceritakan juga tentang sifat fisik Nabi. Banyak hadis-hadis yang meriwayatkan tentang sifat fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik, aku tidak pernah megang sutra yang tipis atau sutra yang tebal atau sesuatu yang lebih lembut dari telapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah aku nemu sesuatu yang lebih lembut dari telapak tangan beliau. Dalam hadis yang lain juga dijelaskan, aku tidak pernah mencium sesuatu yang lebih harum dari bau keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berkahnya sesuatu yang ada pada diri Nabi SAW, sehingga kita boleh ngalap berkah dari sesuatu yang ada pada Nabi. Kalau selain daripada Nabi tidak boleh.
bekas minum ustad, bekas minum kiai, tidak boleh. Nanti di buku ini ada hadis-hadis bahwa para sahabat itu mengambil bekas wudhunya Nabi. Ya, dijelaskan nanti tentang pembahasan tentang sholat, insya Allah masuk di situ. Ya. Nah, kalau selain Nabi tidak boleh. Abu Bakar itu manusia paling mulia setelah Nabi dan Rasul. Setelah Nabi dan Rasul itu Abu Bakar yang paling mulia. Tidak pernah para sahabat ngambil bekas wudhunya Abu Bakar. Kalau ada wali, kalau setelah para Nabi itu ada wali, tokohnya para wali itu Abu Bakar. Nah, para sahabat tidak pernah mengambil bekas wudhunya Abu Bakar, ludahnya Abu Bakar, tidak pernah. Tapi kalau Nabi SAW iya. Dan banyak hadis-hadis yang meriwayatkan tentang bentuk fisik Nabi. Ada Imam At-Tirmidzi mengarang buku Syama'il Muhammadiyah. Di situ dijelaskan ciri fisik Nabi. Ubannya dihitung oleh para sahabat, 14. Dihitung. Telapak kaki Nabi ini dijelaskan lekuk. Jalannya cepat, telapak tangannya tebal. Jenggotnya seperti apa dijelaskan semua. Nah, setelah ini dijelaskan, kemudian Nabi SAW mengatakan, kalau kalian melihat aku dalam mimpi, kalian benar-benar melihat aku. Karena setan tidak bisa menyerupai aku. Setelah kita tahu ciri fisik Nabi. Artinya orang yang mimpi ketemu Nabi dan yakin itu Nabi, orang ini rajin belajar agama, rajin baca hadis. Dia tahu ciri fisik Nabi. Ciri fisik Nabi itu seperti ini, seperti ini, seperti matanya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ketika ada tampak, oh ini mirip. Ini seperti yang disifatkan oleh para sahabat tentang Nabi SAW. Yalah Nabi berarti. Nah, kalau ada orang tidak pernah belajar agama, tidak tahu ciri fisik Nabi, tahu-tahu mimpi ketemu Nabi, ngomong, semalam aku lihat orang bersorban, pegang tasbih, pakai baju putih, ya. Katanya dia Nabi. Nah, ini bisa jadi setan. Karena kita tidak tahu sifat fisik Nabi cak mano. Setan ngaku-ngaku Nabi. Aku ini Nabi Muhammad. Oh, besok lagi dia cerita ke orang-orang, semalam aku mimpi ketemu Nabi. Nabi ngajarkan aku seperti ini. Kita tidak boleh seperti ini. Nah, dapat wahyu baru dia. Nah, ini tidak dibenarkan. Ya, artinya orang tadi harus punya syarat dulu, tahu sifat fisik Nabi. Kalau dia mimpi ketemu Nabi. Dan para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis tentang sifat fisik Nabi adalah Anas bin Malik. Nah, ini tadi, jadi kita diperintahkan melindungi diri kita dari gangguan setan, termasuk di WC. Ya, karena setan itu betah di WC, banyak tempat yang kotor dan najis. Kita diminta menjaga diri dari setan. Kemudian hadis berikutnya, hadis ke-12 dalam buku ini. An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Ayyub Al-Ansari, berarti dia orang Madinah karena namanya Ansor. Abu Ayyub Al-Ansari, orang Ansor, berarti Abu Ayyub ini orang Madinah. Abu Ayyub mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata bighaitin wala baulin wala tastadbiruha walakin syarriqu aw gharribu. Dari Abu Ayyub Al-Ansari, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian hendak menuju ghaid, menuju WC, fala tastaqbilul qiblata
bighaitin, jangan kalian menghadap kiblat ketika di dalam WC, wala bau, ketika kalian hendak buang air besar di dalam WC, wala baulin, dan juga ketika kalian hendak buang air kecil di dalam WC, jangan menghadap kiblat, wala tastadbiruha, dan juga jangan membelakangi kiblat. Jadi ngadep kiblat tidak, kalau di kita ngadep barat. Buang air besar dan buang air kecil ngadep barat tidak boleh. Ngadep timur juga tidak boleh. Kata Nabi kan jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat. Walakin syarriqu aw gharribu, akan tetapi menghadaplah ke barat atau ke timur kalau di hadis ini. Kenapa Nabi katakan jangan menghadaplah ke barat dan ke timur? Karena di Madinah itu kiblat ngadep mana, Bu? Kiblat di Madinah ngadep mana kalau kiblat di Madinah? Menghadap selatan. Nah, ini kan Mekah. Kalau di peta itu ini Mekah, di atasnya Madinah. Di atasnya lagi Baitul Maqdis. Nah, kita baca dulu hadis ini, nanti kita jelaskan. Kemudian Abu Ayyub mengatakan, faqadimna Syama fawajadna marahidha qad buniyat nahwal Ka'bah. Kemudian kami, para sahabat, kami kaum muslimin datang ke negeri Syam. Negeri Syam itu tempat Baitul Maqdis. Di antaranya Yerusalem itu tempat Baitul Maqdis. Suriah, ya, Palestina, Libanon, Yordania itu namanya Syam. Sekarang jadi 4 negara. Faqadimna Syam. Kemudian kami datang ke negeri Syam. Syam tadi posisi di mana? Di utaranya Madinah. Di Mekah, Madinah, Syam. Nah, Madinah tengah-tengah berarti bawahnya selatan itu Mekah, utaranya adalah Syam. Nah, kami datang ke Syam. Fawajadna marahidha. Kami temui, kami dapati WC-WC, tempat-tempat mandi, sekaligus WC-nya di situ itu telah dibangun menghadap Ka'bah. Ya, kami dapati WC-WC ketika di Syam itu sudah dibangun dan WC-WC-nya itu menghadap Ka'bah, artinya menghadap selatan. Fanan harifu anha, kami pun memalingkan badan kami ketika buang air besar atau buang air kecil, tidak mau menghadap Ka'bah. Wa nastaghfirullah, dan kami mohon ampun kepada Allah. Ya. Ini kata Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi Abu Ayyub Al-Ansari ini seorang sahabat Ansor yang rumahnya sering dikunjungi Nabi. Ketika Nabi SAW baru sampai ke kota Madinah ketika hijrah dari Mekah, Nabi SAW naik onta ketika masuk kota Madinah. Itu orang-orang pengen nyetopi onta Nabi. Onta Nabi pengen ditarik-tarik. Maksudnya apa? Pengen jamu Nabi di rumah mereka. Siapa yang tidak pengen jamu Nabi? Kita kalau datangan wali kota, mampir pak, ya, itu baru wali kota. Mampiran pejabat, oh kita pengen lah, berharap lah kita mampir di rumah kita. Seneng hati kita kalau dihampiri oleh pejabat. Ini Nabi, manusia terbaik dari masa Nabi Adam sampai manusia yang paling terakhir. Ini wong yang paling baik yang pernah hidup.
Para sahabat narik-narik. Kata Nabi SAW, da'ha, biarkan saja onta ini. Fa innaha ma'murah, karena sesungguhnya onta ini telah diperintahkan. Dia nak stop di rumah mana, ini sudah diperintahkan onta ini. Jadi tidak usah ditarik-tarik. Ya. Kalau dia tidak diperintahkan ke rumah kalian, dia tidak bakal galak ke rumah kalian. Ya. Monggolan nak tarik-tarik, wong 5, wong 10, tidak galak. Nah, ini para sahabat biarkan. Mana onta ini bakal berhenti? Berhentilah onta ini di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Ya. Menunjukkan ini orang mulia. Abu Ayyub Al-Ansari seorang sahabat agung, seorang sahabat yang mulia. Salah satu kemuliaan beliau itu dekat nasabnya dengan Nabi. Nasab beliau radhiyallahu an dekat dengan Nabi. Nabi itu punya buyut. Buyut Nabi namanya Hashim. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Nah, Hashim ini jadi buyutnya Nabi. Ya. Anak dari Hashim ini kakeknya Nabi namanya Abdul Muthalib. Hashim ini pernah mampir di kota Madinah yang waktu itu namanya Yathrib. Ya, Madinah ketika itu namanya masih Yathrib. Ya, nama Madinah itu Yathrib. Ketika Nabi SAW sampai kota Madinah, nama Madinah itu Madinatun Nabawiyah. Orang sebut kota Nabi, Madinatun Nabawiyah. Orang akrab Yathrib, Madinatun Nabawiyah, kotanya Nabi. Karena kepanjangan, jadi disebut orang Madinah. Ya, sampai sekarang kita kenal nama itu jadi Madinah. Dulu namanya Yathrib. Nah, kakek buyut Nabi Hashim tadi pernah di kota Madinah namanya Syaibah. Namanya Syaibatul Hamd. Ya. Jadi buyut Nabi punya anak namanya Syaibatul Hamd. Kemudian Hashim ini wafat di usia muda. Wafat di usia muda tanpa sempat istri dan anaknya dibawa ke Mekah. Akhirnya saudara Hashim yang namanya Muthalib ini punya inisiatif. Di Yathrib, di Madinah itu ada anak dulur kita, ponakan kita di Madinah. Kemarin sempat saudara kita itu nikah dengan perempuan di Madinah. Kita bawa baik ponakan kita itu ke Mekah. Kita rawat, kita didik, kita asuh. Ponakan kita ini. Jangan sampai tak tahu menau kita dengan dulur kita tadi. Ini diantara sifat baik orang-orang jahiliyah. Itu sangat peduli dengan keluarga. Nah, mereka itu sangat peduli dengan keluarga, cinta dengan keluarga. Akhirnya Muthalib datang ke Madinah. Dijemputlah ponakannya yang namanya siapa tadi? Syaibatul Hamd. Masih kecil keponakannya ini. Sampailah ke Mekah, dilihat Muthalib bawa seorang anak. Orang-orang menyangka anak ini budaknya dari Muthalib. Orang-orang sangka Syaibah ini budaknya Muthalib. Sehingga budak kecil, anak kecil ini dipanggil Abdul Muthalib. Budaknya Muthalib. Bukan, kata bukan budak ini. Ini anak saudaraku, anaknya Hashim. Tapi wong la nempel nama tadi lebih akrab. Nama Syaibah tadi lah juga dikenal orang. Yang dikenal orang adalah Abdul Muthalib. Ya, sehingga dikenal orang Abdul Muthalib. Orang lebih tahu Abdul Muthalib. Kalau kita sebut Nabi Muhammad bin Abdullah bin Syaibah, siapa Syaibah ini, ada orang ya? Ini nasab baru apa dari Nabi? Bukan ya.
Orang taunya bin Abdul Muthalib. Jadi banyak nama-nama atau lakop atau panggilan yang mengalahkan nama asli. Seperti Abu Bakar. Orang tidak tahu nama Abu Bakar itu Abdullah bin Utsman. Orang tidak tahu karena lekatnya Abu Bakar. Tanya siapa nama Abu Bakar? Tidak tahu. Aku tahunya Abu Bakar itulah. Abu Hurairah siapa namanya? Tidak tahu juga orang. Kalau namanya adalah Abdurrahman bin Sakhr, aku tahunya Abu Hurairah. Sama seperti Syaibah, namanya Syaibah, tapi lebih dikenal dengan Abdul Muthalib. Demikian juga dengan Abu Jahal. Ya, Abu Jahal, orang tidak kenal namanya Amr. Yang orang tahu namanya Abu Jahal. Nah, jadi Abu Ayyub Al-Ansari ini masih dulur Nabi dari sisi buyut perempuan. Tadi kan Salma tadi istri dari buyut Nabi di Madinah. Nah, Nabi dihampirkanlah ke rumah kerabatnya di Madinah. Itu di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Dan sahabat Abu Ayyub ini sering juga menjamu Nabi dalam kesempatan-kesempatan yang lain. Kadang-kadang Nabi lapar, tak kasih makanan, ya. Ketemu Abu Bakar, ketemu Umar, sama-sama lapar galuh. Tahu-tahu melihat Abu Ayyub nawari makan di rumah dia. Jadi ini termasuk kemuliaan bagi sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Dan Abu Ayyub Al-Ansari ini wafat di Turki, dikuburkan di Turki, di kota Istanbul. Jauhnya dari Madinah dia bisa tuh dikuburkan di Istanbul. Karena ketika penaklukan Konstantinopel itu Abu Ayyub ini ikut serta dan meninggal di sana. Sehingga Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel itu sering motivasi pasukan. Kalau kalian masuk ke sana, kalian bakal ketemu pejuang yang lebih dulu dari kita, sahabat Nabi. Abu Ayyub Al-Ansari diwafatkan di benteng, di sisi benteng Konstantinopel. Ini sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Kemudian baru kita bahas hadis. Hadisnya adalah apabila kalian ingin buang air besar atau buang air kecil, jangan kalian itu menghadap kiblat atau membelakanginya. Akan tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Tadi kita katakan mengapa diperintahkan menghadap ke timur atau ke barat? Karena Madinah itu di utara Mekah. Ya. Jadi kalau ngadep selatan itu tidak boleh. Kalau ngadep utara juga tidak boleh. Kalau dia di Madinah. Kalau di kita perintahnya lain, artinya ada perintah yang khusus untuk kaum tertentu karena terikat kondisi tempat. Kalau di kita, kalau ingin buang air besar, buang air kecil, jangan menghadap timur atau menghadap barat. Jangan menghadap barat karena itu menghadap kiblat, jangan menghadap timur karena itu membelakangi kiblat. Ini tidak diperbolehkan. Sampai perintah ini mencakup meludah. Ada hadis yang lain menjelaskan tidak bolehnya meludah ke arah kiblat kalau sedang sholat. Nah, pas lagi sholat apa boleh kita meludah? Ya. Karena Nabi pas lagi sholat jangan meludah ngadep kiblat. Ya. Yang maksud meludah di sini adalah meludah tipis. Ya, karena Nabi SAW mengatakan kalau kalian diganggu oleh setan, sholat ini susah dan khusyuk. Ya, ludahkan 3 kali ke arah kiri. Tapi jangan ludah banyak-banyak ya. Kawan sebelah kita rainya kena ludah galau, ribut habis sholat. Ya, ludah tipis. Nah, ludah tipis seperti itu menghadap kiri. Kita meludahi iblis yang sedang ganggu kita. Setan yang sedang ganggu kehusuan sholat kita. Nah,
Nah, tidak boleh kita meludah ke arah kiblat. Larangan tidak boleh ini, tapi para ulama berbeda pendapat. Apakah larangan ini haram atau makruh? Nah, terlepas dari perbedaan pendapat para ulama, yang jelas kita jauhi. Jangan sampai kita kalau digoda setan, kita meludah ke depan ya, pas lagi sholat. Kemudian kalau di luar sholat, juga para ulama berbeda pendapat. Intinya sebisa mungkin kalau kita ingat, sebisa mungkin kita usahakan walaupun tidak sedang sholat, jangan meludah ke arah kiblat. Jangan meludah ke arah kiblat. Itu untuk menjaga penghormatan kiblat. Nah, di sini ini mirip dengan hadis yang setelahnya. Jadi saya bacakan sekaligus saja supaya nanti digabungkan penjelasannya. Hadis ke-13. An Abdullah ibnu Umar ibnu Al-Khattab, dari Abdullah putranya Umar bin Khattab. Dia mengatakan, "Raqitu yauman ala baiti Hafsata." Suatu hari aku naik ke rumahnya Hafsah. Ini Abdullah bin Umar naik ke rumah Hafsah. Hafsah ini istri Nabi dan dia saudari perempuannya Abdullah bin Umar. Hafsah ini saudari perempuan Abdullah bin Umar. Nah, Abdullah bin Umar naik ke rumah Hafsah, pojok atapnya. Fara'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang buang air kecil. Mustaqbil Syam, mustaqbirul Ka'bah. Beliau menghadap ke Syam, menghadap ke utara dan membelakangi kiblat. Nah, ini kan seolah-olah bertentangan dengan hadis yang tadi. Hadis tadi kalau nak buang air kecil, buang air besar, jangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Lihat di sini Abdullah bin Umar bercerita, Nabi SAW secara praktek buang air kecil membelakangi kiblat. Bagaimana mengkompromikan hadis ini? Para ulama membagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, kalau di ruang terbuka, di hutan, di jalan, atau tempat-tempat ruang terbuka, para ulama sepakat tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat. Kemudian para ulama beda pendapat tentang di ruangan tertutup, seperti di rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu modelnya, ya, pertama halaman depan, namanya hijr Nabi. Halaman depannya Nabi. Halaman depan ini pagarnya setinggi tubuh orang. Setinggi orang pagarnya. Jadi kalau orang tidak manjat, tidak kejinguan pekarangan Nabi. Tapi terbuka atapnya. Kemudian bagian dalam inti rumah. Ini baru pakai dinding, pakai atap. Kamar, dapur dan lain sebagainya itu tertutup. Kemudian bagian belakang itu halaman belakang, pagar juga, kemudian atapnya terbuka. Sehingga tadi Abdullah bin Umar naik pojok rumah bisa kejinguan. Ini model rumah di zaman itu. Jangan dikatakan anjuran berarti sunnahnya rumah ini model desain mirip rumah Nabi, tidak. Ya. Model rumah pada zaman itu seperti itu. Sehingga Abdullah bin Umar naik ke atas rumah, melihat Nabi sedang buang air kecil membelakangi kiblat. Karena ada pembatas.
Sehingga para ulama mengatakan kalau ada pembatas itu ada yang berpendapat boleh kalau buang air kecil. Di antara yang berpendapat haram dalam segala kondisi, sahabat Abu Ayyub Al-Ansari tadi. Nah, di ruang tertutup, nah, di ruang terbuka, tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat. Buktinya dia tadi, ya, ketika menemui di Syam, dia mengatakan kami dapati WC sudah dibangun menghadap kiblat. Ya, kami palingkan badan kami, ya, dan kami minta ampun kepada Allah. Ini sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Demikian kalau sahabat Ayyub Al-Ansari. Lalu bagaimana kita sebaiknya kalau rumah baru dibangun dan memang kita baru mendesain rumah, kita rancang rumah kita jangan sampai WC ini menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Kita rancang seperti itu. Apalagi masjid. Jangan sampai masjid yang di situ tempat orang sholat malah kiblatnya, WC-nya ngadap kiblat atau membelakangi kiblat. Kalau sudah kejadian, gimana kalau sudah kejadian? Kalau sudah kejadian ini sudah dibangun, apakah kita perlu melakukan seperti yang Abu Ayyub Al-Ansari lakukan? Memalingkan arah supaya tidak menghadap kiblat. Jawabnya boleh kalau seandainya memungkinkan. Kalau seandainya memungkinkan. Kalau tidak mungkin, malah najisnya kemana-mana, ya. Kita duduk ngadep yang tidak semestinya dari posisi toilet tadi, najisnya malah kemana-mana, malah repot. Malah susah. Ya sudah, apa boleh buat? Kita mengambil pendapat ulama yang tadi kalau ada bangunan yang menghalangi diperbolehkan. Tapi tadi kalau kita baru bangun rumah, kita upayakan jangan sampai WC ini ngadep kiblat. Lalu apa yang dimaksud dengan menghadap kiblat? Apakah kalau itu arah barat, kita mengharap persis ke arah, misalkan kita kiblatnya di arah barat, ya? Apakah kita harus persis ngadep ke timur, utara atau selatan? Jawabnya iya. Idealnya WC itu ngadep benar-benar ke utara atau ke arah selatan. Karena kalau tidak persis utara atau selatan, masih dikategorikan menghadap kiblat. Karena arah mata angin dalam syariat itu cuma 4. Arah mata angin dalam syariat itu cuma 4. Bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Cuma barat, timur, selatan, utara. Dalam fikih tidak kenal istilah ada barat daya, barat laut, tenggara, timur laut, tidak kenal. Sehingga kalau kita sholat itu Nabi SAW ketika sampai di kota Madinah, Nabi katakan, di mana arah Mekah? Mekah itu arah selatan. Jika dengan demikian, kata Nabi, antara timur dengan barat itu kiblat. Antara timur dengan barat itu kiblat. Dari sini kita dapatkan tidak perlu kita miring-miring ke saf masjid untuk supaya persis ditarik garis lurus. Kalau ditarik garis lurus, tek, ketemu di Ka'bah. Kalau kita melihat Ka'bah, wajib kita sholat menghadap Ka'bah lurus. Kalau melihat Ka'bah. Kalau orang-orang Mekah kan kadang tidak kelihatan. Kalau sholat di rumah mereka tidak kelihatan Ka'bah. Kewajiban mereka menghadap Masjidil Haram.
Orang-orang di luar Mekah, kewajiban mereka di Indonesia menghadap Mekah kewajibannya. Kalau Allah bebankan kita, yang disebut sholat sah adalah persis menghadap kiblat. Kalau masjid ini Masjid Ar-Razzaq ini tarik garis lurus, ketemu Ka'bah. Ya. Itu beban bagi kita. Kalau seperti itu yang dikatakan. Makanya Nabi katakan Nabi katakan antara timur dengan barat itu kiblat. Arah yang ada antara timur dengan barat itu kiblat. Sehingga ketika kita sudah menghadapkan diri kita ke kota Mekah, itu sudah kita menghadap kiblat. Tidak mesti nanti ini matahari geser. Siapa nak ngukur kiblat, ukurlah. Hari ini geser lagi masjid. Besok geser lagi masjid. Tidak seperti itu bentuk pemahamannya. Karena Nabi sendiri yang mengatakan, pas di Madinah Nabi katakan, mana arah Mekah? Selatan, kata para sahabat. Bainal masyriqi wal maghrib kiblat. Antara timur dengan barat itu kiblat. Kalau kita dibebani harus sholat, ditarik garis ketemunya pas kita seperti mungkin sholat kita tidak berani mengatakan sholat kita sah karena ini rukun sholat itu menghadap kiblat. Kalau membelakangi kiblat tidak sah. Kalau tidak menghadap kota Mekah tidak sah sholatnya. Nah, dengan demikian tadi diusahakan WC tadi menghadap kalau di kita selatan atau utara. Baru itu yang disebut dengan tidak membelakangi atau tidak menghadap kiblat. Kita usahakan sesuai kemampuan kita. Kalau baru bangun rumah, kalau tidak ya apa boleh buat. Nak bongkar juga susah, sudah ya. Nak dibongkar klosetnya ini, tempat buang banyunya di sini. Kalau dibuat model kayak ini, buang banyunya susah. Ya, repot. Ada, kita katakan kita ambil pendapat para ulama yang mengatakan kalau di ruang tertutup boleh menghadap atau membelakangi kiblat. Nah, sahabat Abdullah bin Umar ini merupakan putra dari Umar ibnul Khattab. Nah, tapi saya tidak tahu apakah dia ini adiknya Hafsah atau kakaknya Hafsah, tidak tahu. Yang jelas dia ini sama-sama anaknya Umar. Nah, salah atau tidak perbuatan Abdullah bin Umar naik rumah Hafsah? Ya. Salah atau tidak perbuatannya? Jawabnya tidak. Karena Hafsah itu mahram beliau. Dan mahram itu beda dengan yang non mahram. Mahram itu auratnya anggota wudu. Selain maksud di luar mahram itu auratnya dari siku ke sini, lutut ke bawah, dada ke atas. Itu dengan yang mahram, beradean. Kalau dengan tidak beradean, tidak saudara atau pokoknya non mahram, auratnya adalah ya, semua anggota badan kecuali wajah dan telapak tangan. Itu kalau dengan yang non mahram, sehingga kita diwajibkan bagi kaum muslimah berjilbab. Kalau di rumah tidak wajib jilbaban. Bapak kita mahram, kakak adik kita mahram. Auratnya sebatas dari lutut ke bawah, tangan ke atas, sini ke atas. Itu kalau dengan mahram. Jadi kita tidak sampai kalau di rumah juga sampai jilbaban juga tidak. Ini syariat kita memudahkan kita dalam hal-hal yang memang layak diberi kemudahan dan kelapangan. Kemudian Abdullah bin Umar naik ke atas atapnya rumah Hafsah itu tidak salah. Buktinya dia berani menceritakan ini. Berarti tidak dianggap masalah masyarakat ketika zaman itu kalau beradean naik muncul rumahnya, nyingok-nyingok. Tapi kalau di rumah itu tidak boleh.
Dan ini tidak berlaku bagi, karena dia ingin melihat Nabi, apa yang dilakukan Nabi kalau di rumah, yang tidak dapat disaksikan di luar rumah. Dan dapatlah ini sehingga beliau bisa mengabarkan kepada kita tentang hal ini. Dan ini tidak berlaku kepada selain Nabi. Di rumah kiai manjat-manjat rumah kiai, nak ingok ya, apalah kalau kiai kalau di rumah itu tidak boleh. Bisa-bisa tangkap polisi ngelapor ke oleh kalau Nabi SAW diperbolehkan. Saya kira sampai di sini dulu. Ya, kita bahas 3 hadis dulu. Ya, kita buka tanya jawab sekarang. Silakan. Ya, Bu. Ya. Ya, kalau jadi perintah Nabi SAW, sunnah Nabi, yang kita katakan sunnah Nabi itu dalam istilah fikih terbagi menjadi hukum-hukum. Ada yang wajib. Wajib itu artinya kalau ditinggalkan dosa, kalau dikerjakan berpahala. Atau dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan berhak mendapat siksa. Itu wajib. Kalau sunat itu dikerjakan berpahala, tapi ditinggalkan juga tidak berhak mendapatkan siksa atau tidak berdosa. Itu sunat. Kemudian ada istilah juga haram. Haram itu kalau dikerjakan malah berdosa, ditinggalkan berpahala. Kemudian ada makruh. Ada makruh. Makruh itu kalau ditinggalkan itu yang utama, bahkan mendapat pahala bisa jadi. Dan kalau dikerjakan itu tercela. Itu makruh, tidak disukai. Nah, kita bagi-bagi. Perintah Nabi ketika ini secara hukum fikih, perintah itu memberi faidah wajib. Sampai ada dalil yang menegaskan ini bukan wajib. Seperti diantaranya tadi wudu. Wudu Nabi SAW ada yang mengatakan, siapa yang tidak membaca bismillah ketika wudu, maka tidak ada wudu bagi dia. Nah, para ulama mengatakan hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, tapi ulama beda pendapat tentang kesahihan hadis ini. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan tidak. Sehingga hukum perintah tadi turun kualitasnya, jadi sunat. Jadi baca bismillah tadi jadi sunat, turun kualitasnya. Atau ada dalil yang lain mengatakan ini tidak wajib. Seperti sholat, Nabi SAW tidak pernah meninggalkan sholat witir. Tidak pernah Nabi meninggalkan sholat witir, baik saat mukim maupun saat safar. Sampai Imam Abu Hanifah mengatakan sholat witir itu wajib. Tapi di hadis yang lain Nabi SAW mengatakan sholat itu yang wajib cuma 5. Artinya witir tidak wajib. Nah, kita lihat tinggal seleksi perintah tadi. Kemudian lihat nanti tentang wudu. Apakah penegasan tentang menghadap kiblat ini harus atau tidak? Apakah dia bagian dari syarat sah wudu atau tidak? Nah, ternyata wudu menghadap kiblat itu bukan menjadikan syarat sah. Sehingga ketika orang wudunya menghadap kiblat itu utama. Kalau dia tidak menghadap kiblat, wudunya tetap sah. Jadi boleh. Ya. Jadi dibagi-bagi perintah Nabi tadi, dilihat mana yang wajib, mana yang sunat. Walaupun etika kita, ya, kalau ada perintah Nabi itu dikerjakan. Jangan kita beralasan tidak mengerjakannya. Nah, ini kan sunat. Ya, Bu.
Kalau WC dan toilet dalam kamar dalam hal apa maksudnya? Dalam hal apanya yang cak mana? Kalau WC di dalam kamar ada WC-nya, kamar mandi dalam kalau bahasa umum, kamar mandi dalam WC. Apakah boleh seperti itu? Boleh. Ya, boleh asal kita jaga jangan sampai nanti najisnya masuk ke kamar. Ya asal kita jaga, kadang-kadang kita kalau cuci kaki bersih-bersih sehingga najis tadi tidak terbawa ke dalam kamar, ya. Atau di dalam WC pakai sendal misalnya kan, sehingga tadi bagian bisa nempel di sendal. Atau kita tadi dianjurkan baca doa ketika masuk WC, kita minta perlindungan dari kejelekan, diantaranya kejelekan najis. Jangan sampai najis ini masuk nempel di kita, nempel di kamar kita. Itu diantara bentuk pencegahan. Kalau kita sudah berusaha, kita sudah cuci kaki, itu sudah lain. Allah melihat usaha kita. Kalau sudah usaha, kita terlupa, itu sudah lain. Ya, hukum asalnya suci. Jadi tidak perlu kita meragukan. Oh ini tadi jadi kotor dah ya. Hukum asalnya suci. Kalau kita sudah berusaha melakukan perbuatan yang terbaik untuk mensucikan diri, sudah suci, tidak masalah. Kalau dianggap itu lebih memudahkan, WC dalam kamar lebih memudahkan, tidak repot, ya, boleh, tidak masalah. Tapi tadi dijaga, jangan sampai najisnya masuk ke kamar. Ya boleh Bu. Jadi sholat tahajud dan witir itu dikerjakan setelah isya, setelah mengerjakan sholat isya, bukan setelah masuk waktu isya. Dibedakan masuk waktu isya dengan mengerjakannya setelah sholat isya. Karena bisa jadi sholat isya itu dikerjakan tidak pada waktu isya, di jamak misalnya. Maghrib dengan isya di jamak di waktu maghrib. Nah setelah itu boleh kita kerjakan sholat tahajud walaupun belum masuk waktu isya. Ya, kita witir boleh. Bahkan salah seorang sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan itu sholat witir cuma serakaat. Dia sebelum tidur sholat witir karena takut lalai. Kalau tidur dulu agak lewat witir. Witir dia serakaat. Yang penting hari itu tidak lewat witir. Boleh Bu. Jadi sholat witir itu adalah sholat yang tidak boleh dikerjakan 2 kali dalam sehari. Yang dimaksud witir sebagai penutup sholat adalah witir itu tidak dikerjakan 2 kali. Kalau sudah witir di masjid, ya misal kadang-kadang kan orang bulan Ramadan itu witir di masjid. Kemudian dia tidak lagi sholat di rumah. Aku tadi sudah witir. Boleh, masih dia boleh nambah tahajud asal dia jangan witir lagi. Ya. Witir, ya. Witir itu boleh 1 rakaat ganjil. Ya, 1, 3, 5 boleh. Jadi di antara kesalahan orang dalam bulan Ramadan adalah kalau dia sholat tidak selesai. Karena kata Nabi SAW, barang siapa sholat bersama imam hatta yansorifa, sampai imam itu selesai mengerjakan sholat, maka dihitung sholat semalaman. Dihitung sholat semalaman. Itu kalau dia sholat sama-sama imam sampai imamnya selesai. Nah orang-orang kadang-kadang karena tidak paham witir tadi, sehingga imamnya masih witir, dia tinggalkan imam. Nah dia udah dapat pahala sholat semalaman. Padahal dia boleh sholat dengan imam. Nanti kalau sholat di rumah, sholat tahajud lagi, tapi jangan pakai witir. Jangan pakai witir. Ada lagi Bu? Ya. Jadi
Ragu-ragu yang tidak diterima itu ada berapa? Di antaranya ragu-ragu setelah mengerjakan ibadah. Ini tidak diterima. Kalau ibu misalnya ragu setelah sholat, udah ragu tadi sholat kentut dah. Nah ini ragu-ragu yang tidak perlu kita anggap. Ya. Ragu-ragu yang tidak perlu dianggap itu ragu-ragu setelah ibadah. Misalnya ketika kita selesai mengerjakan sholat Isya, sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selesai. Kemudian timbul keraguan, tadi aku kentut dah sholat. Nah itu ragu-ragu yang tidak teranggap. Ragu-ragu yang tidak teranggap, ragu-ragu setelah selesai mengerjakan ibadah. Kemudian ragu-ragu yang tidak teranggap lagi, ragu-ragu yang merupakan lawan dari keyakinan. Misalnya aku tadi batal enggak wudu kentut enggak tadi? Ini ragu. Ya, ragu. Yang yakin itu aku belum batal. Paham enggak maksudnya, Bu? Jadi ketika kita ragu, artinya ada sisi yang lain sisi kita yakini. Sisi yang kadar ragu itu kan kira-kira tidak sampai 50% statusnya. Dalam keadaan 30% kita masih meragukan aku batal atau tidak. Itu 30% artinya ragu. Jadi 70%-nya kita yakin wudu itu belum batal. Yang dihukumi adalah yang 70%. Ada sebuah kaidah fikih mengatakan al-yakin la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa hilang dengan adanya keraguan. Kalau cuma ragu, tidak bisa hilang. Keyakinan tadi berarti kita masih tidak batal kita. Ya. Jadi tadi keyakinan dilihat yakinnya yang mana. Kalau saya yakin, saya tadi batal wudu, nah itu yakin. Tapi kalau saya ragu batal atau tidak wudu saya. Berarti saya yakin wudu tidak batal. Itu seolah-olah tolak belakang seperti itu. Iya, kira-kira seperti itu. Jadi kalau ragu itu yang yakin yang kita ambil yaitu kebalikannya. Ada lagi, Bu? Apa, Bu? Witir itu 3 rakaat boleh. 3 rakaat 1 kali salam boleh. Boleh. 3 rakaat 1 kali salam boleh. Ya. Ada orang membagi 3 rakaat tapi 2 kali salam. Ada yang dibagi seperti itu. Karena dia berdalil sholat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Termasuk witir berarti. 2 rakaat dulu, nanti salam 1 baru salam. Boleh 3 rakaat, boleh langsung salam sekali boleh. Dan kunut boleh pakai, di kunut pakai, pas witir pakai kunut boleh. Kadang-kadang itu yang kita tinggalkan malah. Dan kunut itu boleh minta di antara doa yang dianjurkan ya Allahumma hdina fiman hadait dan seterusnya, Allahumma hdini fiman hadait dan seterusnya itu. Tapi kalau minta selain itu juga diperbolehkan. Dua-dua sholat sunat itu dua-dua yang ideal yang bagus. Jadi duha itu kalau tahajud itu waktu mulainya adalah setelah isya. Waktu idealnya sepertiga malam akhir dan habisnya ketika subuh. Kalau duha waktu masuknya adalah ketika matahari lebih tinggi dari tombak. Ya, sudah masuk waktu duha. Waktu idealnya itu adalah ketika matahari panas. Ya, jam 11 itu idealnya. Itu ideal, jam 11 siang. Ya. Kemudian berakhir itu menjelang zuhur. Berakhir. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat awabin adalah ketika infiradul fisal. Ketika anak tumit-tumit atau
kaki-kaki anak onta itu panasan. Nah, itu kaki-kaki anak onta itu mulai kepanasan. Artinya mulai terik matahari jam 11 kalau kita kan. Itu waktu ideal. Awabin dari orang-orang yang mengingat Allah, orang-orang yang banyak mengingat Allah. Ketika orang lain lalai. Nah, jam 11 itu kan orang-orang sedang sibuk-sibuknya kerja, ya. Setengah 11 orang sibuk kerja. Kita mengingat Allah pada saat orang sibuk. Nah, itu utama. Itu waktu utama sholat duha. Tapi jangan sampai kita ngejar waktu utama jadi lewat. Sama seperti kadang-kadang kita tahajud. Ini waktu idealnya itu seperti ke malam terakhir. Gara-gara ngejar itu, laju tidak pernah sholat tahajud. Nah, itu setan itu jadi pinter goda gitu. Kita itu tidak digoda, sudahlah sholat tahajud, ngapain ya capek-capek. Tidak, digoda kaget baik tengah malam. Pas kita lah tengah malam, kita bangun digoda pula. Ini malam masih panjang, tidurlah lagi. Pasti tidur lagi subuh atau malam siangan. Nah, jadi setan itu goda kita tidak seperti itu, tidak langsung jangan, tidak boleh. Ini kecuali orang-orang yang lemah memang, itu langsung baik digoda. Ya, digoda seperti itu. Makanya dalam syariat nanti dibahas juga di buku ini tentang bab azan. Azan itu dalam Islam itu disyariatkan 2 kali di waktu subuh. Ya. Jadi sebelum kira-kira 15 atau setengah jam sebelum subuh itu azan pertama. Kemudian azan kedua ketika masuk waktu subuh. Azan pertama itu pakai as-sholatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik dari tidur. Salat tahajud itu lebih baik dari tidur. Kalau salat subuh yang memang wajib. Tidak dikatakan lebih baik, wajib itu sudah. Kalau salat tadi tahajud dikatakan as-sholatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik dari tidur, salat tahajud. Kalau sudah subuh memang ini kewajiban. Nah, itu kalau seperti kita lihat di Mekah ya, azan 2 kali. Karena ada sunnah seperti itu. Itu yang ditinggalkan di masyarakat kita. Kalau di masyarakat kita masjid ada azan 2 kali, bingung. Besok-besok pengurus masjid didatangi. Lamelo aliran apa masjid kamu nih? Nah, yang mungkin itu seperti itu. Azan subuh 2 kali, kami nyangko sampailah tamu lain puasa. Kami lah beres-beres sahur. Nah, itu diantara kebiasaan masyarakat kita mungkin karena belum tahu. Ya. Salat Isyraq ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi tentang keutamaan salat Isyraq. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut, barang siapa yang setelah salat subuh di masjid itu nunggu waktu pagi hatta tadli asyams sampai matahari terbit. Kemudian dia salat 2 rakaat. Kemudian dia dapat pahala seolah-olah dia haji dan umroh sempurna. Ini hadis riwayat At-Tirmidzi. Tapi banyak ulama itu melemahkan hadis ini. Banyak ulama menganggap hadis ini lemah, sehingga tidak bisa dikatakan adanya keutamaan sholat Isyraq. Lalu apa yang dimaksud dengan sholat Isyraq? Yaitu sholat duha di awal waktu. Boleh sholat duha di awal waktu, tapi pahalanya tadi tidak ada jaminan dapat pahala haji dan umroh sempurna, karena hadisnya tidak bisa kita jadikan pegangan. Nabi SAW memiliki kebiasaan habis subuh itu di masjid diem, zikir, kemudian masuk waktu duha, sholat. Ya. Jadi itu yang tadi dimaksud sholat Isyraq sebagian ulama. Jadi sholat duha di awal waktu itu sholat Isyraq. Cuman kalau kita mengatakan ini utama, ini dapat pahala seperti pahala haji dan umroh, ini yang kita ragukan, yang tidak bisa kita pegang karena hadisnya hadis yang lemah. Nah, tapi kalau dikatakan sholat Isyraq, ya bisa jadi kita katakan ada, yaitu sholat duha di awal waktu.
Adapun keutamaannya, ya keutamaan sholat duha. Bukan tadi yang dalil yang riwayat Imam At-Tirmidzi tadi, bukan. Ya Bu. Ya. Ya. Kadang sebagian masih dari bawaan lahir dia sudah bisa lihat. Ya, kadang-kadang jin itu ada jin sepakat dengan keturunan. Jadi nanti dia perjanjian dengan orang itu, nanti pokoknya saya ini tetap mengabdi kepada keturunan kamu. Maksudnya bukan mengabdi sebenarnya. Kita yang diperbudak oleh dia. Ya. Kita diperbudak oleh dia, memberi sesajen, memuja dia, ya. Kemudian dia memberikan perlindungan sedikit untuk kita. Nah itu bisa jadi tadi karena bawaan orang tuanya dulu pernah pakai tenaga dalam, kemudian melakukan perjanjian dengan jin, sehingga anaknya dari kecil, dari lahir sudah bisa lihat jin. Nah jadi dia tetap perlu diruqyah, dibacakan ayat suci Al-Quran. Jadi itu artinya tetap bukan normal walaupun bawaan lahir. Ya. Yang mana Bu? Salat isyraq adalah salat duha di awal waktu, boleh. Isyraq artinya matahari mulai terbit. Artinya boleh. Maksudnya isyraq itu salat duha di awal waktu. Salat awabin adalah salat duha di akhir waktu. Tidak, kalau menyembah matahari itu ketika matahari persis di tengah. Jadi tadi sholat awabin itu sekitar sejam sebelum matahari di tengah, atau setengah jam. Jadi masih agak jauh. Itu sholat awabin. Ya, isyraq itu sekitar tidak mesti 6 karena matahari kan terbitnya beda-beda. Pokoknya sekitar 20 menit setelah matahari terbit, kurang lebih seperti itu. Yang mana Bu? Iya Bu. Jadi isyraq tadi istilahnya sholat duha di awal waktu. Nama sholat duha untuk di awal waktu. Nama sholat duha yang di akhir waktu namanya sholat awabin. Kalau doa-doa tertentu, Allah alam. Iya, tidak tahu kalau dalil tertentu. Boleh kita doa dan bebas. Ada lagi Bu? Bukan Bu, jadi dikerjakan, tapi maksudnya tadi bukan sholat khusus. Dia itu sholat duha di awal waktu. Nah, nama sholat di duha di awal waktu ini namanya sholat isyraq. Usolinya Bu, niat itu panjang pembahasan ini, masih di tengah asar. Nama, jadi nama lain Bu, jadi nama lain. Seperti sholat isya. Seperti sholat qobliyah subuh. Sholat qobliyah subuh itu kan nama lainnya sholat fajar. Atau sholat subuh nama lainnya sholat fajar. Sholat qodah itu nama lain sholat subuh. Jadi sholat subuh itu punya nama-nama lain. Nah, sholat isyraq itu nama lain dari sholat duha di awal waktu. Namanya sholat isyraq. Bukan sholat khusus, ini sholat isyraq, ini sholat duha. Nah bukan, ini sholat awabin, bukan. Jadi sholat awabin tadi sholat duha di akhir waktu. Sholat isyraq, sholat duha di awal waktu, namanya isyraq. Nama lain cuman sama, duha-duha itulah. Apa Bu?
Ya, sebagian orang mengatakan sholat awabin itu setelah maghrib, tapi itu pendapat yang tidak tepat saya kira, karena sholat awabin kan Nabi sholatul awabin infirad, ketika tadi anak-anak onta itu kepanasan, itu Nabi sendiri yang ngomong seperti itu. Sholat awabin ketika kaki-kaki anak onta itu kepanasan. Iya, ya. Saya sering dengar orang mengatakan ya sholat awabin tidak bisa dia katakan yang bagus sholat sunat mutlak. Sholat sunat mutlak kan sholat sunat ya pokoknya. Tidak tahu sholat sunat apa ya pokoknya aku sholat sunat di waktu yang tidak terlarang. Jadi antara maghrib dengan isya itu kan tidak terlarang untuk sholat. Dia boleh sholat sunat mutlak. Tidak dia katakan ini sholat awabin, ini sholat ini tidak, ini sholat sunat. Sholat apa? Sholat sunat baik pokoknya. Apa bu? Sholat tobat ada. Sholat tobat 2 rakaat ya. Kemudian ya sholat tobat itu waktunya bebas kecuali di waktu-waktu yang dilarang. Boleh di sholat-sholat di waktu-waktu yang lain boleh. Nah mesti di habis maghrib. Boleh malam ketika ini sekalian tahajud boleh. Bebas ya kalau sholat tobat. Ya mungkin sudah mau mendekati waktu asar ya, kita siap-siap untuk sholat asar. Kita tutup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dan saya sampaikan ini bermanfaat. Dan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kita tutup.